Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang anggotanya dari saya sendiri Andri Swandi dan dua rekan saya Muhammad Sebastian Adam dan Zainuddin Firdaus akan membawakan atau mempresentasikan materi dari teori perundang-undangan dengan tema hak veto Presiden Amerika Serikat untuk membatalkan rancangan undang-undang (bills) yang diajukan oleh DPR Amerika Serikat. Di mana letak perbedaan dan persamaannya dengan praktik di Indonesia? Baik, mari kita langsung saja. Hak veto di Amerika. Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat arti bahwa kata veto adalah hak konstitusional presiden atau penguasa atau pemegang pemerintahan untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan secara mutlak. Sedangkan veto memiliki arti menggunakan hak veto untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan, peraturan, dan rancangan undang-undang atau resolusi. Seperti di Amerika Serikat, presiden memiliki hak untuk memveto suatu rancangan undang-undang yang dapat merugikan jalannya pemerintahan. Hak veto tersebut diberikan oleh Konstitusi Amerika Serikat sebagai bentuk dari check and balances antara lembaga negara, khususnya untuk mencegah kekuasaan yang begitu besar terhadap rancangan undang-undang yang bisa saja di rancangan tersebut merugikan masyarakat. Hak veto presiden sendiri telah disepakati secara luas bukan sebagai bentuk kekuasaan legislatif presiden, namun hanya merupakan alat untuk mempengaruhi pembentukan rancangan undang-undang yang terdapat dalam lembaga legislatif. Dalam pembuatan undang-undang di Amerika Serikat, mengenal dengan berbagai tahapan. Di Amerika Serikat, yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah para anggota Kongres, yaitu House of Representatives, HOR atau Senat. Anggota Kongres yang mengajukan rancangan undang-undang dapat dikatakan menjadi sponsor, sementara legislator lain yang mendukung rancangan undang-undang yang diajukan atau ikut terlibat dalam pembuatan rancangan undang-undang dapat meminta dicatatkan sebagai co-sponsor. Rancangan undang-undang ini resmi diperkenalkan ketika telah diberi nomor dan dicetak dalam Congressional Record oleh kantor percetakan pemerintah. Semua rancangan undang-undang atau resolusi diberikan ke satu atau lebih komite HOR atau Senat menurut peraturan khusus mereka. Komite ini bertugas untuk mempertimbangkan rancangan undang-undang secara rinci. Ada dua kemungkinan yang ada ketika rancangan undang-undang sampai ke komite, yaitu dapat diterima atau tidak. Jika komite menyetujui rancangan undang-undang, maka akan lanjut bergerak ke proses legislatif. Apabila tidak disetujui, maka rancangan undang-undang gagal terlaksana. Maka komite dapat menolak rancangan undang-undang dengan cara tidak melakukan tindakan apapun terhadap rancangan undang-undang yang sudah diajukan. Setelah berhasil disetujui komite, maka komite akan mengirim RUU pada subkomite. Oleh subkomite, RUU ini akan dipelajari lebih lanjut, serta subkomite akan menerima dan mendengar pendapat publik tentang RUU tersebut. Pemberitaan mengenai audiensi atau dengar pendapat, serta instruksi untuk memberikan keterangan secara resmi diterbitkan dalam daftar Federal Register. Dengan dikirimnya kembali RUU, maka terbuka kesempatan bagi komite untuk membuat perubahan pertama kali pada RUU. Proses ini disebut markup. Namun apabila subkomite tidak menyerahkan kembali RUU kepada komite, maka berakhirlah perjalanan RUU tersebut untuk menjadi undang-undang. RUU telah sampai di komite, maka komite akan mengkaji berbagai pertimbangan dari subkomite. Komite dapat melakukan voting pada laporan subkomite tersebut. Komite akan mempersiapkan dan memberi rekomendasi akhir pada HOR atau Senat. Setelah berhasil melewati tahap ini, maka RUU dapat dikatakan ordered reported atau reported. Setelah RUU dilaporkan, maka laporan tentang RUU akan ditulis dan diterbitkan. Ya, adapun isi laporan tersebut diantaranya adalah tujuan RUU, dampak terhadap hukum yang sudah ada, pertimbangan anggaran, pajak baru atau kenaikan pajak yang dibutuhkan oleh RUU, serta termasuk juga transkrip dari
dengar pendapat umum dan berbagai pendapat dari komite yang mendukung dan menolak. RUU ditempatkan pada kalender legislatif HOR atau Senat dan telah dijadwalkan untuk floor action atau tahap perdebatan. Speaker of House atau Ketua HOR dan House Majority Leader pimpinan mayoritas HOR memutuskan laporan undang-undang mana yang akan diperdebatkan. Setelah debat berakhir dan amandemen undang-undang disetujui, para anggota atau full membership akan melakukan voting menyetujui atau tidak pada RUU. Metode pemilihan yang diizinkan adalah vote atau roll call vote. RUU disetujui oleh salah satu kamar kongres atau House atau Senat, lalu dikirimkan ke kamar lain untuk mengambil keputusan. House atau Senat dapat menyetujui, menolak, mengabaikan, atau mengubah RUU. Jika kamar kedua merasa perlu untuk mempertimbangkan sekali lagi RUU, maka dibentuk conference committee yang anggotanya terdiri dari kedua kamar tersebut. Conference committee bertugas untuk mendamaikan RUU dari HOR dan Senat. Jika komite tidak menyetujui, maka komite ikut menyusul RUU atau komite dapat mengakhiri RUU tersebut. HR atau Senat harus menyetujui laporan komite atau RUU yang akan dikirim kembali ke HOR atau Senat untuk dikaji lebih lanjut. Setelah HOR dan Senat menyetujui atau bisa dikatakan telah terdaftar atau enrolled, maka RUU dikirim ke Presiden Amerika Serikat. Presiden dapat menandatangani RUU untuk kemudian menjadi undang-undang atau Presiden dapat menolaknya dengan mengeluarkan hak vetonya. Presiden juga tidak menandatangani RUU dan tidak dikembalikan ke Kongres dalam waktu 10 hari menjelang Kongres reses atau masa sidang berakhir. Tindakan ini dinamakan pocket veto. Kongres juga dapat membatalkan hak veto Presiden pada RUU dan memaksanya menjadi undang-undang dengan cara voting. Pemilihan atau voting ini membutuhkan 2/3 suara, 2/3 suara seluruh anggota forum baik HOR maupun Senat. Hak veto di Indonesia. Di Indonesia, hak veto adalah hak untuk menyatakan menolak atau tidak setuju terhadap suatu rancangan undang-undang atau terhadap materi suatu RUU. Keberadaan hak veto menjadi senjata ampuh yang dimiliki oleh Presiden ketika tidak setuju terhadap sebuah rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR agar dapat mengimbangi besarnya kekuasaan legislatif yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari pasal di atas sudah pasti dan tidak dapat ditawar lagi bahwa memang DPR lah yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk membentuk undang-undang. Demi keseimbangan, maka Presiden sebagai eksekutif yang harus melaksanakan undang-undang. Agar terjadi check and balance dalam penyusunan undang-undang, maka Presiden diberi kewenangan menolak undang-undang yang telah dibuat oleh DPR. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 20 ayat 4, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Menurut Aidul Fitrisiada Ashari, pengesahan undang-undang itu sebenarnya menjadi hak veto bagi Presiden jika Presiden tidak menyetujuinya. Berbeda halnya dengan pendapat Albert Hasibuan bahwa berkaitan dengan pasal 20 ayat 5 dalam sistem presidensil, seharusnya Presiden tidak mengambil keputusan terhadap hasil akhir legislasi. Bahkan Latif Farikum menyatakan bahwa ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut menempatkan Presiden harus mengesahkan undang-undang yang telah disetujui bersama. Hal ini menunjukkan telah terjadi penguatan DPR yang biasa dikenal legislatif heavy itu. Menurut Alex Bambang Riyatmojo, pasal tersebut dapat diartikan penolakan atau veto Presiden atas penyelenggaraan undang-undang. Penolakan undang-undang itu hanya bertahan 30 hari, sebab dalam pasal 20 ayat 5 dinyatakan dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan tersebut disetujui.
Rancangan tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pada saat ini di Indonesia, tahapan dalam pembentukan undang-undang seperti yang diketahui ada 5 tahapan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, dan perundangan. Dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, DPR turut serta dalam tahapan tersebut bersama Presiden. Tetapi pada tahapan selanjutnya, yaitu penetapan atau pengesahan dan perundangan menjadi ranah kewenangan Presiden. Di dalam pasal 20 ayat 2, 3, 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak veto Presiden hanya sebatas pada tahap pembahasan. Apabila di tahap pembahasan Presiden tidak setuju, maka rancangan undang-undang tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tetapi apabila Presiden setuju pada tahap pembahasan dan lanjut ke tahap penetapan atau pengesahan dan perundang-undangan, Presiden tidak memiliki hak veto tersebut dikarenakan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana maupun Presiden setuju ataupun tidak setuju dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan RUU yang sudah mencapai tahap pembahasan dan disetujui oleh Presiden tadi, tetaplah sah atau berlaku menjadi undang-undang. Di sini perbedaan hak veto di Amerika dan di Indonesia. Di Amerika, yang pertama, hak veto digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pembentukan rancangan undang-undang yang terdapat dalam lembaga legislatif. Kedua, hak veto digunakan Presiden ketika RUU sudah selesai dibahas dan sampai pada tahap akhir, yaitu persetujuan Presiden. Ketiga, Presiden dapat tidak mendatangani RUU dan tidak dikembalikan ke Kongres dalam waktu 10 hari menjelang Kongres reses. Masa sidang berakhir, tindakan ini dinamakan pocket veto. Di Indonesia, yang pertama, hak veto Presiden hanya sebatas pada tahap pembahasan. Apabila di tahap pembahasan Presiden tidak setuju, maka rancangan undang-undang tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kedua, apabila Presiden setuju pada tahap pembahasan dan lanjut ke tahap penetapan atau pengesahan dan perundangan, Presiden tidak memiliki hak veto. Yang ketiga, Presiden setuju ataupun tidak setuju dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan RUU yang sudah mencapai tahap pembahasan dan disetujui oleh Presiden tadi, tetaplah sah atau berlaku menjadi undang-undang. Persamaan hak veto di Amerika dan di Indonesia. Yang pertama, Presiden memiliki hak veto untuk membatalkan suatu rancangan undang-undang. Yang kedua, merupakan bentuk check dan balances antara kelembaga negara. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.